Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Uswa Istiqomah dengan NIM 200805678 dari kelas PM3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran mengenai ilmu sains dan teknologi. Untuk yang pertama yaitu ayat tentang pendidikan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Berdasarkan tafsir Zubdatu Tafsir min Fathul Qadir oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yakni Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Dan salah satu dari itu, Allah akan mengangkat derajat mereka dengan majelis-majelis. Kemudian nilai terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah mengetahui apa yang dikerjakan hambanya dan memotivasi di balik perbuatan itu. Allah juga memotivasi orang-orang untuk beriman dan menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Yang kedua yaitu ayat tentang matematika. Quran Surat Al-Qadr ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tafsir ayat menurut Zubdatu Tafsir min Fathul Qadir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yakni beramal pada satu malam itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Nilai yang terkandung dari Al-Qadar ini menjelaskan tentang malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. Malam ini merupakan malam yang berberkah. Amal soleh padanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ayat tentang biologi. Quran Surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsir ayat berdasarkan tafsir Al-Muqtashar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Ahmad bin Humaid, yaitu yang telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini menjelaskan ilmu biologi yang telah kita pelajari selama ini ada di dalam Al-Quran dan juga menjelaskan tentang proses terciptanya atau terbentuknya manusia. Kemudian yang keempat, ayat tentang fisika. Quran Surat At-Tariq ayat 3. An-Najmu Saqib, yang artinya yaitu bintang yang cahayanya menembus. Berdasarkan tafsir ayat tafsir Al-Muqtashar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, yaitu bintang yang cahayanya menembus langit dengan kuat. Nilai yang terkandung bahwa alam yang telah kita ketahui sekarang ini hanya sedikit sekali yang diketahui. Kecepatan perjalanan cahaya itu melebihi 180.000 mil. Dia melayang dengan cepatnya menembus kegelapan. Kemudian yang kelima, ayat tentang kimia. Quran Surat Yasin ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak mungkin mendahului siang, masing-masing pada garis edarnya. Tafsir ayat berdasarkan tafsir Al-Wajiz dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili, matahari tidak mungkin mengikuti peredaran bumi sehingga muncul bersama di malam hari. Malam juga tidak bisa mendahului siang sebelum dia berakhir. Matahari dan bulan serta bintang masing-masing berada di orbit tertentu yang digunakan untuk beredar dengan mudah saat dilihat oleh mata.
Kemudian nilai terkandung dalam surat yaitu, dalam hal ini sudah selayaknya umat manusia menjadikan fenomena alam sebagai bentuk pelajaran. Sebagai manusia, hendaknya kita menyikapi firman Allah beserta bukti secara konkretnya dengan bijak bahwa hidup harus terus berkembang dan berjalan. Kemudian yang terakhir ayat tentang teknologi informasi. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sungguh atau sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Berdasarkan tafsir Al-Muqtashar dari pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdul bin Humaid, Allah berfirman pada hari kiamat, jika sudah mengumpulkan jin dan manusia, wahai jin dan manusia, jika kalian bisa mendapatkan jalan keluar dari salah satu bagian langit dan bumi, maka lakukanlah. Dan kalian tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali dengan kekuatan dan petunjuk. Dari mana kalian mendapatkan itu? Yaitu dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu manusia bisa menjelajahi ruang angkasa dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Namun kekuatan dari manusia itu terbatas. Kemudian ayat ini juga memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajahi luar angkasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.